Wali Songo adalah 9 tokoh Islam yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Mereka menggunakan pendekatan budaya dan seni untuk menarik minat masyarakat Jawa yang sebagian besar masih beragama Hindu-Buddha. Mereka juga mengajarkan ilmu-ilmu agama, sosial, ekonomi, dan kesehatan kepada masyarakat. Berikut ini adalah nama-nama dan peran Wali Songo menurut sejarah. Sunan Ampel adalah salah satu Wali Songo yang berjasa menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di Champa, Vietnam, dan belajar agama di Mekah. Ia mendirikan pesantren Ampel di Surabaya dan menjadi guru bagi Wali Songo lainnya. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang toleran dan menghormati kebudayaan lokal. Sunan Muria. Sunan Muria adalah salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan Islam di daerah Gunung Muria, Jawa Tengah. Ia adalah putra Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh, dan menikah dengan Dewi Roroyono, putri Sunan Ngerang. Ia dikenal sebagai pencipta tembang-tembang cilik jenis sinom dan kinanti, dan menggunakan seni pewayangan sebagai media dakwah. Ia juga mengajarkan tentang kelestarian alam dan mencintai bumi. Ia wafat pada tahun 1560 Masehi dan dimakamkan di lereng Gunung Muria. Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah salah satu dari Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Nama aslinya adalah Raden Makdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Ia belajar ilmu agama dari ayahnya dan juga dari Syekh Maulana Ishaq. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang menguasai berbagai bidang, seperti fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat. Ia juga berdakwah dengan menggunakan kesenian, seperti gamelan dan sastra. Ia menulis beberapa karya, seperti Suluk Wijil, Tambah Ati, dan Tanbihul Gofilin. Ia wafat pada tahun 1525 M dan makamnya terdapat di 4 tempat, yaitu Tuban, Lasem, Bawean, dan Madura. Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu dari 9 wali penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Nama kecilnya adalah Raden Hashim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Ia lahir pada tahun 1470 Masehi di Surabaya, sebagai putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Ia merupakan saudara dari Sunan Bonang dan keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Derajat berdakwah di wilayah Lamongan, Jawa Timur, dengan membangun pesantren dalam duwur di Desa Derajat. Ia dikenal sebagai wali yang berjiwa sosial, yang memperhatikan nasib kaum fakir miskin dan menciptakan kesejahteraan bagi warganya. Ia juga mengajarkan etos kerja keras dan kedermawanan dalam Islam. Ia meninggal pada tahun 1533 Masehi dan dimakamkan di Derajat. Sunan Gresik. Sunan Gresik adalah salah satu Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa Timur. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim, dan ia berasal dari Maghrib atau Maroko, Afrika Utara. Ia dimakamkan di Desa Gapura, Sukolilo, Gresik. Sunan Gresik dikenal sebagai wali senior dan orang tua dari para wali lainnya. Ia menggunakan cara dakwah yang ramah dan bijaksana, dengan mendekati masyarakat melalui pergaulan, perdagangan, dan kunjungan ke ibu kota Majapahit. Ia juga memiliki silsilah keturunan yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Gresik merupakan tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu dari 9 wali yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Beliau lahir pada tahun 1450 di Tuban, Jawa Timur, dari keluarga bangsawan. Nama asli beliau adalah Raden Said, tetapi beliau juga dikenal dengan berbagai nama lain, seperti Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Ki Dalang Sidabrangti. Beliau memiliki silsilah yang terhubung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui paman beliau, Abbad bin Abdul Muthalib. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang sangat toleran dan kreatif dalam berdakwah. Beliau menggunakan seni dan budaya Jawa sebagai media untuk mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Beliau menciptakan beberapa karya seni yang masih dilestarikan hingga sekarang, seperti seni wayang, seni ukir, seni gamelan, seni suara, dan baju takwa.
Beliau juga menjadi penasihat kerajaan dan arsitek yang ulung. Beliau terlibat dalam pembangunan masjid-masjid, seperti Masjid Agung Demak, Masjid Menara Kudus, dan Masjid Agung Cirebon. Sunan Kalijaga meninggal pada tahun 1592 di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Makam beliau berada di sana dan sering dikunjungi oleh para peziarah. Sunan Kalijaga merupakan salah satu tokoh Islam yang sangat berpengaruh dan dihormati di Indonesia. Berikut ini adalah sebuah puisi yang saya buat untuk menghormati Sunan Kalijaga. Petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik. Sunan Kalijaga, wali yang mulia, menyebarkan Islam dengan seni dan budaya, mengajarkan tauhid dengan cara yang halus, menghormati tradisi dengan sikap yang santun. Sunan Kalijaga, wali yang kreatif, menciptakan karya-karya yang indah dan informatif, memanfaatkan wayang, ukir, gamelan, dan suara, menyampaikan pesan-pesan yang bermanfaat dan inspiratif. Sunan Kalijaga, wali yang bijaksana, menjadi penasihat kerajaan dan arsitek yang ulung, membangun masjid-masjid yang megah dan kokoh, menjadi saksi sejarah yang panjang dan berjaya. Sunan Kalijaga, wali yang dicintai, meninggal dunia dengan tenang dan damai. Makamnya menjadi tempat yang disucikan dan dikunjungi. Namanya menjadi legenda yang dihormati dan dikenal. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari Wali Songo. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah atau Sayyid Al-Kamil. Ia lahir pada tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin, seorang penguasa Mesir keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Ia belajar agama Islam di berbagai tempat, termasuk Mekah, Mesir, dan India. Ia sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi dan dinobatkan menjadi Tumenggung Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Ia menyebarkan agama Islam di Jawa dengan cara yang bijaksana dan santun, menggunakan seni, budaya, dan perdagangan sebagai sarana dakwah. Ia juga membangun infrastruktur kerajaan, seperti keraton, masjid, jalan, dan pelabuhan. Ia memimpin pasukan Cirebon dan Demak yang merebut Sunda Kelapa dari Portugis pada tahun 1526 Masehi dan mengganti namanya menjadi Jayakarta. Ia juga menjadikan Banten sebagai bagian dari kerajaan Cirebon dan menyerahkan tahtanya kepada putranya, Sultan Hasanuddin, pada tahun 1533 Masehi. Ia wafat pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1568 Masehi dan dimakamkan di Bukit Gunung Jati. Ia dihormati sebagai salah satu wali Songo dan nama-namanya diabadikan menjadi nama universitas, korem, dan jalan di Indonesia. Sunan Giri adalah salah satu anggota wali Songo, yaitu 9 ulama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Sunan Giri juga dikenal sebagai Raden Paku, Prabu Satmata, atau Muhammad Ainul Yakin. Ia lahir di Blambangan, Banyuwangi, dari ayah yang berasal dari Asia Tengah dan ibu yang merupakan putri penguasa Blambangan. Ia belajar agama Islam dari Sunan Ampel di Surabaya, dan kemudian mendirikan kerajaan Giri Kedaton di Gresik, yang menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam. Sunan Giri meninggal pada tahun 1506 dan dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah salah satu tokoh penyebar Islam di Jawa yang tergabung dalam Wali Songo. Ia lahir dengan nama Jafar Sadik pada tanggal 9 September tahun 1500 di Kudus, dan meninggal pada tanggal 5 Mei tahun 1550 di Kudus. Ia adalah putra dari Sunan Ngudung dan Dewi Sari binti Ahmad Wilwatikta. Ia merupakan bangsawan dari Kesultanan Demak dan seorang pemimpin agama dan pejuang.